Tapi bener kan, kalau di aplikasi Bro ini, Hmm. putaran uangnya per bulan 100T. Ya kurang lebih segitulah, bisa naik bisa turun tergantung kondisi market. Tapi denger-denger katanya Bro mau beli ini lagi. Apa McLaren W1, Ya, the W1. only one di Indonesia. Berani pajang sosmed, berani bayar pajak. Wah, sih. Gabire. Masuk misalnya di klub kita, itu Lambo Gallardo nggak boleh masuk di klub kita, bro. Porto 95% Bitcoin. Sampai sekarang. All in. All in dari 2014-15an lah. Banyak orang yang ngomong, wah bapaknya yang beliin Bitcoin. Padahal nggak, bro, bapak gue bener-bener anti Bitcoin, bro. Sampai hari ini. Kalau sampai ada, lu gua kasih. Tapi kalau sampai nggak ada, lu yang harus bayar gua. Jangan cuma ngemeng doang. Kalau ngemeng doang, anak kecil juga bisa. Ini jarang loh ada. Ini baru pertama kali di podcast ini ada yang berani nanya sisi spiritual seorang Gabriel Ray. Daging talks to learn. Hari ini kita kedatangan orang yang diberitakan sebagai Raja Kripto Indonesia. Terima kasih udah diundang, tapi gua kagak main raja-rajaan, bro. Oh, bukan raja ya? Bukan, kalau mau raja ya yang lain aja. Gua hanya orang yang menyukai kripto, bro, dan juga pecinta mobil. Oh, sama pecinta Davina Karamoy juga. Enggak bro, cuma konten itu. Itu konten. Soalnya itu masuk juga ke FYP ku, bro. Iya, Rame juga loh itu. Iya, just for fun lah itu. Apa aku aja ketemunya? Soalnya suka main pedal di sini, bro, di suka main basecamp pedal ku. di sini ya, bro, ya. Siapa tahu kan bisa Oke. partneran gitu loh. Iya, Dia jago loh main pedalnya. Jago ya main pedalnya. Boleh kalau jago mainnya ya. Tapi enggak bro. Just for konten. Ntar gua ditimpuk sampai. Oke. Tapi biasanya orang emang umur semakin dewasa, semakin gak mau jadi raja. Iya. Bener gak sih itu? Karena kita umur semakin dewasa, kita ini mencari ketenangan, bro. Woi. Peaceful Peaceful life. life. Bisa Udah gak mau menikmati. jadi raja. Ya, yang mau jadi raja ya Silakan. Yang penting net worth nggak ada tandingannya gitu aja. Wah. Di industri kripto ya. Kalau mau gelar raja ya silakan, mau dianggap raja ya boleh. Tapi kalau keluar dari mulut gua jangan. Gua merasa gua bukan raja aja. Tapi bener kan, kalau di aplikasi Bro ini, putaran uangnya per bulan 100T. Ya kurang lebih segitulah, bisa naik bisa turun tergantung kondisi market. Berarti sehari bisa dibilang 3 triliun ya? Averagely 3 random lah, 3 lebih something gitu biasanya. Cuma biar kita gampang ya kita bilang 3 biasanya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan kenapa Bro ini punya ide untuk thrift dan lain-lain, mungkin kita masuk dari otomotif dulu, Bro. Nah sih. Tahu gak kenapa? Karena gua itu pertama kali lihat Bro di sosmed itu gara-gara postingan Bro yang sama 3 mobil. Oke. Ini kan postingan viral kan? Iya. Apa aja tuh, Bro? Ferrari. SF90XX. Waduh. Yang di tengah. Kemudian ada Revuelto. Lamborghini Revuelto sama McLaren Senna. Ya, Waduh. Kenapa, Bro, beli 3 mobil ini? suka aja, bro. Kan cowok kalau nggak ada hobi itu bukan cowok, bukan laki. Laki itu harus ada hobi. Setuju gak? Setuju sih kali. Untuk istri saya coba didengerin ya. Daripada duitnya laki dibuat aneh-aneh ya kan, bro. Daripada lu party terus lu mabok atau apa, Kesana kesini ya kan. duitnya udah kepake di mobil. Jadi duit buat main-mainnya ke mobil. Duitnya ke mobil ya. Jadi memang gua suka mobil dari gua kecil sih, bro. Dulu mungkin sedikit backstory, sebelum gua mulai thrift ini, gua pernah pengen buka showroom mobil, bro. Oh, awalnya pengen buka showroom mobil. pengen jualan mobil. Pengen jual mobil, saking cintanya sama dunia otomotif. Gue pernah cerita ini. Tapi kan memang keluarga gue dari keluarga pengusaha ya. Jadi sedikit background, memang keluarga gue pengusaha. Gue bukan lahir dari keluarga yang susah. Jadi memang keluarga gue basicnya pengusaha. Nah, tapi waktu gue mau buka showroom itu, papa gue nentang, bro. Kan istilahnya dia udah punya family bisnis yang udah berjalan. Kenapa lu bikin showroom lagi? Ngapain lu cari kerjaan gitu loh. Sedangkan untuk bikin showroom kan modalnya butuh gede. Nah, karena akhirnya nggak dimodalin sama orang tua, akhirnya ya nggak jadi showroom. Tapi akhirnya karena itu nggak jadi,
ini jadi kayak apa ya Bu, terpendam dari kecil Bro. Nah jadi kan ada peribahasa, kalau orang laki-laki itu semakin tua mainannya tetap sama Bro. Gitu. Ya jadi kita walaupun umurnya bertambah, kepinginan kita dan lain sebagainya tetap sama. Dari kecil karena suka mobil sport, supercar, hypercar, jadi akhirnya pelampiasannya ya ke sana Bro. Jadi background ceritanya kenapa gua suka mobil itu memang dari kecil gua sangat suka mobil. Mungkin kalau nggak ada kripto Bro, mungkin jalan yang ditempuh akan jual beli bisnis mobil Bro. Oke. Ini nggak ada yang tahu. Saking cintanya sama mobil. Memang suka banget sama mobil. Dulu mobil pertama yang dulu gua suka itu Honda S2000 kalau lu tahu. Oh. Tahu kan yang Honda iya, 2 iya, pintu iya, dulu iya. waktu zaman Pada zaman itu mau beken beken banget men. Beken banget tuh Iya. mobil itu. Terus gua ngomong sama orang tua gue pengen beli ini. Wah, gue dicaci maki bapak gue karena bapak gue kan memang basisnya pengusaha dan mentalnya keras kan Bu, didikan Cindo kan. Jadi gue bener-bener dididik itu sangat sangat keras sampai kalau mau dia punya, gue pernah ceritain juga, dia punya mobil, gue kuliah juga nggak boleh pinjam mobil dia. Kalau mau mobil lu beli sendiri, digituin Bro. Jadi kalau nggak ada mobil lu naik Gue cuma angkutan dibeliin umum. sepeda motor waktu itu. Sepeda motor. Gue dibeliin sepeda motor. Oke. Dia bilang lu kalau mau beli mobil, kalau mau pakai mobil lu beli sendiri gitu. Nah, jadi akhirnya ini kan panas Bro. Wah, awas ya sampai gue bisa beli mobil. Ya, akhirnya ketika udah bisa beli semua. Balas dendam ya. Iya. Balas dendam. Terus happy-nya. belinya langsung yang top note-nya lagi ya. Ya, top note on every brand ya. Ih. Udah paling mentok. Tapi dengar-dengar katanya Bro mau beli ini lagi. Apa McLaren W1, Ya, the W1. only one di Indonesia. Harusnya di only one ya harusnya ya. Kalau nggak ada lagi karena kan limited cuma 399 unit ya kalau nggak salah. Oke. Dan ini bakal jadi W1 dengan spek tertinggi se-Asia Tenggara. Mentok Harus. ya. Mentok, full rata kanan. Rata kanan. Rata kanan. Berapa Bro ngambilnya? Ya, yang pasti mirip sama Jazzco-Tech kemarin, lebih tinggi dikit. Berapaan tuh berarti ya? Ya, ada lah Bro, lumayan lah. 50 nyampe 50. Oh ya jauh lebih Bro. Lebih dari 50 M. Jauh lebih. 100 M nyampe. Nanti cari aja harga Jazzco-Tech berapa di internet, terus ini di atasnya lagi dikit gitu. Dan Tapi ini, 100 ada ya. ya can be say so lah. Can be say so. Beli mobil 100 miliar guys. Namanya orang hobi Bro, gimana? Dengan kesukaannya gitu. Nah, Tapi kan Bro ini orang investasi ya. Emang mobil ini investasi? ya ada yang bisa dijadikan investasi, ada yang cukup untuk gua seneng aja karena gua punya. Contoh Revolto nggak bisa dijadikan investasi karena dia bukan limited edition kan. Cuma gua seneng daily gua pakai Revolto sekarang kan. Kalau main padel bahkan naik Revolto. Terus Enak ya Revelto ya. enak, comfortable banget sih. Dan juga so far dari ketiga mobil itu yang paling empuk Revolto so far. Oke. Nah, tapi kalau yang limited edition termasuk Senna, termasuk yang Ferrari SF90 XX Le Mans, itu memang benar-benar bisa jadi investment Bro. Jadi gua kemarin sempat ditawar yang Ferrari ya. Gua beli kan sekitar hampir pokoknya dengan pajak dan lain-lain itu sekitar 50 yang XX Le Mans itu kan. Karena cuma 100 unit di seluruh dunia, yang setir kanan cuma 20 Bro. Nah kemarin ada investor kolektor mobil dari, agak lupa gua kemarin DM gua, kalau nggak salah dari negara Tinteng gitu lah Bro. Oke. Nah, dari negara Timur Tengah. Gua lempar ke teman gua akhirnya, itu ditawar Bro. Ditambahin harga beli di plus 30-40%. Jadi dari harga beli tambah 30-40%. Tapi gua nggak lepas. Sama sekali. Belum. Karena masih baru kan, masih baru banget. Dan gua rasa harusnya ini masih terus bisa bertahan sih harganya, menurut gua. Terus yang Senna juga gua lihat stabil ya harganya. Jadi istilahnya kalau lu pakai Senna Bro, misal lu udah pakai 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun, anggapannya harganya tetap sama. Jadi lu pakai discard for free lah. Oke. Nah, karena udah nggak ada lagi. Contoh, lu beli kemarin berapa Bro harganya? 30-an lah. Senna 30-an. itu. Nah, 30 Sekarang sampai. kira-kira kalau dijual masih sama? Masih sama harusnya. Nggak akan turun dia jadi 20. Nggak mungkin. Karena nggak ada yang punya barang Bro. Bener. Senna di Indonesia cuma berapa? 4 yang resmi kan cuma 4. Jadi 4-4-nya nggak ada yang mau jual juga setahu gua. Jadi kalau mau jual ya suka-suka yang jual harganya berapa. Benar.
Istilahnya Jadi ya itulah investment. gua nggak jual nih. Kalau lu mau beli ya harganya emang segitu. Iya, kalau lu mau beli ya silakan, nggak mau ya nggak apa-apa, gua pakai. Dan yang punyanya biasanya nggak BU-BU amat ya kan. So far, setahu gue yang punya Sena nggak ada yang BU jual sih, Iya, nggak ada yang iya, BU iya. jual. Apalagi yang punya SF90XX kan di Indonesia Le Mans cuma satu, yang kedua ada SF90XX yang biasa. Juga orang nggak BU juga bro, orang nggak ada yang BU. Jadi kalau harganya cocok ya silakan ditawar dibeli. Kalau kita cocok ya kita lepas, kalau nggak cocok ya udah kita pakai gitu aja bro. Tapi mobil bayar pajak semua kan bro. Semua mobil gua silakan dicek resmi bayar pajak di Indonesia. Makanya gua kan kalau lihat postingan Instagram gua pin nih penghargaan dari kantor pajak sebagai pembayar pajak terbesar baik Trif secara PT dan Gabriel secara personal. Gokil. Wah, berani pajang sosmed, berani bayar pajak. Wah, Kade. sih. Gabir nih. Alhamdulillah aku udah beberapa kali dapat penghargaan Iya, piala iya, pajak. iya. Kalau lu gak bayar pajak, pajang sosmed yang namanya bunuh diri bro. Iya benar. Tapi berapa bro pajaknya per mobil bro itu? Ini kita biar tahu ya guys. Ya, lumayan lah bro. Lumayan. 1M Apa per tahun? per tahun? Wah, enggak, kalau 1 M per tahun enggak. Ya total 3 mobil nih. Iya, 3 mobil lah, hampir segitu. hampir 1M Iya, setahun. segitu. Itu bayar pajaknya ya. Mhm. Satu Alphard lah ya Ya, tiap tahun. belum asuransi ya. Oh, ini belum asuransi. Asuransi 1M kan ada. lagi. Wah, lebih kalau asuransi jauh, Bro. Kemarin aja kalau lihat konten di media kita kan Crypto Wave itu untuk Ferrari SF90XX ini juga belum pernah ada yang tanya, Bro. Ferrari SF90XX itu yang asuransikan koas 10 perusahaan asuransi, Bro. Jadi satu perusahaan asuransi nggak berani cover mobil ini karena saking limited editionnya dan saking harganya. Mahalnya. Dan juga kalau rusak barangnya nggak ada bro, itu yang bikin Si asuransi mikir. Nah ini nyari spare part barangnya kemana cadangannya kalau ada apa-apa. Jadi akhirnya itu di koas, namanya koas ya, koasuransi itu 10 perusahaan asuransi Buat satu mobil. Buat satu mobil. Kalau lu cinta mobil, penggila dunia otomotif ya begitu bro, namanya Tapi cowok punya segila-gilanya hobi. otomotif ya bro. Gue nggak sampai, maksudnya nggak pernah lihat orang segila lu sih. Lu gila banget sih gue lihat. Karena gue benar-benar suka mobil bro, beda-beda. Kalau ada yang sukanya mungkin di dunia lain, ada di bidang lain, gue benar-benar suka di mobil. Makanya kan gue selalu bilang gue nggak ngerokok, gue nggak party, gue nggak mana-mana. Ya spendnya di mobil ini aja bro, karena gue Oke. suka bro. Nah, kalau bro sendiri, setuju nggak kalau mobil ini tuh jadi investasi personal branding? Personal branding ya. Kalau menurut saya di era sekarang orang nggak terlalu suka yang terlalu flexing bro. Setuju, Nah, 100%. 100% nggak. Gua beli mobil karena gua suka sebenarnya. Mungkin kalau zaman dulu orang ngepost ya Lambo yang murah-murah yang 3M kan Gallardo yang bekas itu orang udah melihat, wih punya Lambo. Tapi kalau masuk misalnya di klub kita, itu Lambo Gallardo nggak boleh masuk di klub kita bro. Kejam ya guys ya. Ya Pas itu dia untuk lagi filter aja supaya klub kita juga isinya orang-orang pengusaha-pengusaha yang punya kualitas ya. Kan kita nggak mau dalam komunitas kita nanti ada yang usahanya nggak jelas terus masuk ke dalam klub kita nyamar itu. Klub kita kan namanya Brotherhood kan. Jadi kalau di klub kita Brotherhood yang mungkin flexing yang BMW yang inilah, yang Lambo entry level itu nggak bisa masuk di sini bro. Nggak bisa. Jadi kalau gue bilang untuk personal branding, I advise down karena orang sekarang nggak suka orang yang flexing gitu buat apa? Mau apa? Oke. Nah, kalau gue post memang karena gue suka kan. Kalau misal lagi ada event sama klub mobil kita, sama teman-teman. Tapi kalau orang mengartikannya bro posting itu flexing gimana? Ya silakan. Ya lu nggak suka ya unfollow aja gitu kan. Asik. Gue kan post hobi gue gitu sama kayak ada orang ngepost misalnya hobinya mancing, ada Ya orang postingnya mancing. iya, hobi gue soalnya gak ada lagi bro. Hobi gue cuma kerja, investasi, trading, sama mobil bro. Jadi postingan gue ya pasti berkutat di 4 hal ini Hobi. aja. Iya. Soalnya postingannya nih misalnya main pedal. Pedalnya raket Lamborghini. Gue bilang nih, iya sih. Cuman itu yang namanya hobi ya bro ya. Namanya hobi bro. Walaupun kelihatannya kayak flexing, Iya, padahal bukan. Maksudnya bukan itu. Kalau dibilang untuk investment personal branding, gua rasa zaman sekarang udah nggak works kayak gitu. works. Kecuali mobil lu bener-bener yang limited edition lah. Baru Baru orang berpikir
ini siapa kok bisa beli mobil limited edition? Kalau lu cuma beli mobil yang entry level yang biasa ya 5-10 M, sekarang gua rasa netizen lebih pintar masalah harga mobil, bro, daripada kita sendiri kadang. Benar juga sih. Bro, pernah denger nggak cerita ada kemarin Lambo Revelto ijo kebakaran? Itu punya bro bukan sih? Oh bukan. Bukan punya bro? Kalau kebakaran enggak ya? Enggak. Kalau kebakaran mungkin di luar negeri ya, bro ya. Tapi kayak tabrakan atau apa gitu? Oh ya, kalau yang tabrakan gua kemarin. Oh itu bro yang tabrakan? Iya. Yang ada tulisan dicoret Iya, Bitcoin. dicoret Bitcoin 100K itu mungkin 100K. couple months ago itu, couple months 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Tabrakan bro. Tabrakan waktu itu. Dan Ya, bro yang namanya- nyetir sendiri. Gua yang nyetir. Namanya musibah nggak ada di kalender, guys. Terus di cover dong sama asuransi. Cover. Kan udah benar ini. Oh lampunya, berarti udah. bener. Iya. Ataupun bro kayak udah cover asuransi tenang nih nabrak. Iya, ya udah biar mereka yang pusing aja, gua nggak pusing. Jadi bro nggak keluar sepeser pun. Gua keluar beliin mobil baru untuk yang kena serempet itu kemarin. Oh. Ya, gua ganti kan kemarin espresso, gua ganti sekelas Innova atau dia semirip itulah istilahnya kan. Oh. Sama untuk ininya kan semua barang dagangannya, santunannya semua itu yang gua keluar, Oke. bro. Begitulah. Itulah hidup ya. Kadang Tapi yang penting nggak bro bisa. tanggung jawab kan. Iya, yang Nggak ada penting- korban ya. Oh, nggak ada. Oke. Itu minor doang. Kira-kira asuransi habis berapa bro? Wah, nggak tahu ya. Enggak nih kita Urusan- bayangin kalau nggak ada asuransinya. Urusan Asuransi mereka kan aja. udah BM-an nih. Iya. Iya. Oke, jadi bro ini sekarang berarti investasi ada di mana aja nih? Di Mobil, Personal. otomatis, kemudian Bitcoin yang paling gede. Bitcoin Tadi gede. gua cerita ke lu kan 95% porto gua itu komposisinya Porto Bitcoin. Porto 95% Bitcoin. Sampai sekarang. All in. All in dari 2014-15an lah. Ketika semua orang takut, ragu, gua masuk. Nah, that's called conviction. Itulah disebut keyakinan. Waktu orang lain nggak melihat, oh ini sesuatu yang bakal bagus ke depannya, tapi gua yakin at that time it's gonna be big. Bakal ke $100.000 gua tahu, cuma gua nggak tahu kapan aja. Nah, saat itulah gua masuk, bro. Dan sampai sekarang gua masih yakin this is just getting started. But disclaimer on not financial advice. Oke. Jadi gua masih 90% di Bitcoin, kemudian baru sisanya ada properti, kemudian ada investment di perusahaan-perusahaan yang seperti bro tahu kan gua barusan masuk ke jungle paddle juga kan. Ada. Ya, karena gue juga main paddle, bro. Kita kan berdua pemain paddle. Iya. Dan gua melihat juga prospeknya harusnya cukup masih sangat menjanjikan sih, bro. Di pedal. Di paddle, Berarti bro nggak akan kemakan tuh berita-berita yang katanya Nggak. pedal ini umurnya hanya akan bro. 1 tahun 1 lagi tahun, 2 tahun. atau 6 bulan lagi karena Kalau FOMO gitu. gua lihat berdasarkan fundamental basically, karena gua seorang fundamental investor ya. Bahkan waktu gua invest di padel ini gua ngeliat fundamentalnya ada beberapa yang gua lihat, Bu. Pertama, padel kan bukan olahraga baru ya. Dia di luar kan dari 1980 something. 1960-an bahkan di Iya, Argentina. iya. Terus kedua kemudian kalau kita hitung, bro, kalau yang di berita Swedia sono, jumlah penduduk dengan jumlah lapangannya memang nggak imbang. Kalau di Indo, walaupun ini ada 100 yang buka, bro, dengan jumlah penduduk kita Masih masih jauh. gapnya masih jauh, bro. Iya. Jadi the worst case paling ya kita bertumbuhnya single digit, gak 2 digit kayak tahun sekarang. Terus ketiga yang gua cek sekarang, pedal bukan lagi jadi olahraga, tapi jadi tempat networking, bro. Jadi sosial ya. Setuju gak? Setuju banget. Iya, Karena jadi- sekarang bahkan tempat malam aja kayaknya orang berkurang deh. Bahkan teman-teman gua sekarang cowok-cowok modusnya udah kagak ngajak party bareng, ngajaknya pedal bareng. Jadi Nyari jodoh aja cari katanya jodohnya di pedal di pedal. sekarang. Nah, itu yang gua lihat udah shiftingnya ke sana. Terus kemudian yang menarik, olahraga lain mungkin yang bikin nggak bertahan lama karena nggak bisa kapelan, bro. Kalau cowoknya Benar. olahraga, ceweknya nggak bisa ikut. Itu Nah, yang tapi- terjadi sama aku. Ya, tapi kalau di pedal, cowoknya olahraga, ceweknya bisa ikut. Bisa bareng. Bisa bareng, Bisa mix partner. betul. Nah, bisa ini yang couple bikin. Iya, Jadi iya. misalnya kalau suaminya main, istrinya bisa ikut main. Nah, ini kan Oke. kalau di olahraga lain belum tentu bisa gitu loh. Nah, ini yang Itu bisa. menurut gua secara fundamental harusnya ini dalam 2-3 tahun ke depan masih oke lah. Masih kuat lah ya. Masih kuat dari fundamental itu ya. Berarti bener ya. Alhamdulillah aku masih invest di pedal nih. Tos ya. Masih terus jalan ya kita ya. Aduh. Ada yang dukung ya. Kemarin tuh aku ngomong kayak gitu juga ke orang. Karena aku hitungannya gini aja, di Spanyol aja kan dengan
populasi rakyat 6 Hmm, jutaan, hmm. itu dia punya lapangan padelnya puluhan ribu, Bro. Kalau nggak Wih, salah ya iya, iya, 30 iya. sampai 60 Iya, ribu. iya, iya. Bahkan di Indonesia 1000 aja nggak nyampe Nggak nyampe, dengan bro, nggak nyampe. dengan populasi kita hampir 300 juta orang. Kemarin pernah gue sampai hire konsultan bro dari luar di Malaysia before I invest in this pedal karena gue akan invest lagi di beberapa kan. Di Yang tempat lagi- gua dong, boleh dong. Usahain. Ya. Boleh Nanti kita dong. ngomong ya. Nanti kita ngomong ya. Itu sampai mereka melakukan study bro. Ini ada investor dari KL sama orang dari Timur Tengah. Mereka melakukan research study gitu lah untuk pasar di market pedal di Indo. Oke. Itu puncaknya malah diprediksi di 2026 sampai 27 bro. Puncaknya. Jadi ini masih akan terus gini terus sampai 2026 27 baru nanti mulai stabil. Karena mereka pun juga sampai ngitung ke jumlah penduduk versus jumlah klub-klub kan bakalan buka yang kalau nggak salah dari data kemarin itu nggak sampai 100 kita bro. Mentok-mentok lah kita bilang 100 lah. Dengan jumlah growth pemain paddle dan ininya gapnya masih segini bro. Iya. Jadi benar. masih oke lah harusnya. Karena kalau mungkin gini ya, ada orang yang ngomong gitu karena dia mungkin nggak suka main pedal, Bro. Kalau belum aku nyicip ya? ngerasa main pedal ya, aku tuh seminggu nggak main pedal tuh kayak hampa sekarang. Bro, gua hampa banget. Iya. Gua tuh dulu addicting sama bola. Gua tuh sering ngomong ya sama orang. Iya. Jadi setiap minggu gua pasti main bola, main futsal, mini soccer sama lah olahraga kaki. Semua olahraga FOMO gua nggak ngikut, Bro. Oke. Lari gua nggak bisa ngikutin. Sepeda gua nggak ngikutin. Orang olahraga naik gunung ya gua nggak bisa ngikutin Iya, itu. iya. Tapi pedal sekali gua ngikutin langsung gua kecanduan. Betul bro, betul. Jadi ini ada endorfin yang Keluar gitu dan menurut gua sehat. Terus gua bisa main sama keluarga, sama bini, sama orang tua. Iya. Coba gua main bola nggak bisa ngajak istri. Iya betul. Istri betul, juga betul. bosan bro nungguin. Betul. Terus kayak misalnya kita ngajak orang tua, Heeh. ayo dong main bola. Aduh main bola, aku udah umur segini. Kalau pedal tuh semua kayak bisa main. Betul bro. Bahkan ajudan gue yang itu jadi tumbal bro. Karena Wajib main pedal. Ya? Wajib main pedal. Kalau kekurangan pemain harus main sampai tepar-tepar ya Jay. Oke, mungkin bro, Ya. kan aku lihat banyak nih investasinya di berbagai bidang. Ada nggak satu bidang investasi yang bro nggak mau invest di situ? Mungkin bukan nggak mau ya. Lebih ke arah gue melihat balik modalnya cukup lama. Oke. Mungkin kan memang Contoh. bokap gue memang kan di bidang real estate ya. Gue pernah share beberapa kali. Salah satu bisnis yang balik modalnya lama itu hotel bintang 5 bro. Itu paling lama. Paling lama bro. Hotel bintang 5 itu minim balik modalnya 10 tahun itu udah bagus bro. Kadang malah makanya ada peribahasa ya, orang kaya itu bikin hotel bukan buat bisnis, tapi cuma buat branding sama untuk buat pamer ke relasi aja gue punya hotel gitu bro. Oh. Banyak orang nggak tahu dikiranya bikin hotel itu bisnis yang balik modalnya cepat bro. Padahal dari semua bisnis yang gue lihat hotel bintang 5 itu yang balik modalnya paling lama bro. Paling Nah, lama. karena gua ngerti karena kita kan berkecimpung di dalamnya. Itu lama banget balik modalnya. Bisa apalagi kemarin waktu kena Covid yang paling kena dampak itu kan bisnis hotel, Bro. Bener, ancur-ancuran. Banyak hotel itu yang belum recover cash flow-nya sampai sekarang. Banyak yang ngejual juga kan Banyak kemarin, yang ngejual juga. Bahkan Bro kalau nggak beli berarti kemarin ya? Enggak. Kita udah ada lah, tapi maksudnya yang gua tekenin maksudnya kalau kalian berpikir malah yang lebih cepat itu bro balik modalnya hotel bintang 3 bro. Bahkan villa mungkin ya lebih. Iya, malah Kos-kosan lebih gitu ya? nah kayak gitu. Kos-kosan mungkin enggak ya, tergantung lokasi kalau kos-kosan. Tapi Kalau kos-kosannya mahal bisa juga. ya, Bro. tapi kalau hotel bintang 3 itu malah lebih cepat dari hotel bintang 5. Ini banyak orang-orang yang nggak tahu kombonya ini. Dikira Oke. semakin tinggi bintangnya semakin cepat balik modalnya. Padahal in reality semakin tinggi bintangnya Opex capexnya juga tinggi. semakin lama balik modalnya bro. Jadi kalau ditanya bisnis, kalau misalnya nih kan gua anak kripto bro, lu naruh uang di kripto dalam waktu 10 tahun dibandingkan dengan lu naruh di industri ini dalam 10 tahun itu gua milih, ya gua milih itu. Makanya kenapa dulu gua apalagi basicnya kan anak IT ya. Oke. Gua memilih untuk tidak melanjutkan jejak orang tua gitu loh bro. Jadi Nggak mau main di real estate. iya, nggak mau main di real estate juga bukan passion gua gitu loh. Nah, banyak orang yang ngomong, wah bapaknya yang beliin Bitcoin. Padahal nggak bro, bapak gue bener-bener anti Bitcoin bro. Sampai hari ini. Nggak, udah berubah di tahun 2023-an.
Padahal Oh, baru anak-anaknya, berarti, iya baru. ya, baru anaknya padahal jualan Bitcoin. Bapak gua ya orang tradisional kan kayak dia, apalagi dari real estate kan dia harus punya, ketika beli kan harus bisa dipegang, bisa dilihat gitu kan. Bitcoin kan Oh, nggak kelihatan kan nggak bro. Jadi dia kelihatan. benar-benar anti bro, benar-benar anti Bitcoin. Nah jadi kalau yang nggak percaya ya kemarin gua sempat bikin konten ya, kalau nggak percaya ya kita taruhan berapa 50 M gitu. Kita hire auditor top firm, Deloitte atau PricewaterhouseCoopers, cek gak waktu gua beli Bitcoin ada duit bapak gua nggak di sana. Nah, kalau sampai ada, Wah. lu gua kasih. Tapi kalau sampai nggak ada, lu yang harus bayar gua. Jangan cuma ngemeng Wah. doang. Kalau ngemeng doang anak kecil juga bisa. Asik. Kalau bro tapi ada invest nggak di klub ataupun bar gitu? Gua nggak pernah bersentuhan dengan klub dan alkohol bro. Karena gua pernah cerita, keluarga gua kan punya yayasan, jadi gua nggak bisa menyentuh bisnis yang di bidang situ. Tapi kalau gua lihat dari teman-teman gua yang buka, balik modalnya cepat juga sih harusnya. 2 Cepet. tahun bro, setahu gua. 2 2 tahun. tahun kalau Tapi bro nggak. nggak, karena gue juga nggak terlalu suka tempat yang loud music dan gitu-gitu sih. Bro ini katanya dengar-dengar Hmm, nih. hmm, hmm, hmm. Bro ini kan Hmm. punya sisi religiusnya juga. Tadi kan salah satunya. Sia, sia, sia. Pasti, Semua orang kan pasti ada sisi religiusnya. pasti, Maksudnya, pasti. bro, kalau Eh. aku kan percaya sama doa, aku Sama bro, percaya sama sama, restu sama. dari orang-orang Ya, tersayang ya. gitu-gitu. Nah, kalau bro sendiri dari sisi spiritualnya kan tadi kalau aku lihat nih tiba-tiba bro nggak terlalu alkohol, Iya. terus nggak mau invest di Hmm, tempat malam karena hmm, ada yayasan dan lain-lain. sebagainya, betul. Jadi ini jarang loh ada, ini baru pertama kali di podcast ini ada yang berani nanya sisi spiritual seorang Gabriel Ray. Tapi ya itu, gue Nasrani, gue Kristen bro. Jadi Oke. gue dididik juga dari keluarga Nasrani. Memang gue orangnya juga orang yang istilahnya rohani bisa dibilang bro. Gue percaya, bahkan gue sering bolak-balik ngomong di berbagai macam podcast. Didikan salah satu papa gue itu, apa yang lu tabur itu yang lu tuai. Nah, Oke. jadi makanya kemarin kita juga bikin Crypto Wave Media itu kan kita bikin gratis semua kan bro. Outlook-nya, research-nya, beritanya benar-benar gratis. Kita menabur kebaikan, nanti kita menuai juga kebaikan, doa dan lain sebagainya. Terus kemudian juga basicnya gue juga percaya Tuhan bro. Gue merasa manusia kalau tanpa Tuhan ini nggak akan jadi manusia yang hidupnya lebih baik gitu bro. Betul. Ini my personal opinion ya. Kalau Agree. itu kalian percaya nggak percaya ya silakan. Tapi kalau Silakan. gua sendiri, gua percaya sama Tuhan bro. Karena gua Nasrani kan. Manusia yang hidup nggak ada Tuhan sama manusia yang hidup ada Tuhan, pasti jalan pemikirannya, jalan ngambil keputusannya, ketika mau jahatin orang, mau ngatain orang, pasti dia bisa mikir bro. Berpikir. Iya kan, kita mau jahatin orang, misalnya kita jahatin orang, gua pernah dijahatin misalnya. Gue itu sempat pernah mau bales, apa gue kasusin aja nih orang ini. Oh sempat balas gitu. Sempat kayak gitu, tapi gue sampai berpikir nanti kasihan keluarganya gimana gitu. Oke. Nah, masih ada istilahnya pagernya gitu loh bro. Kalau kita mau ngapain orang gitu, kita masih ada pagernya. Terus kalau kita mau berbuat sesuatu yang aneh-aneh kan pagernya ini masih ada kalau kita ada Tuhan gitu loh bro. Terus kemudian juga yayasan kita juga tiap minggu bro, gue juga pernah cerita ini, kita selalu membagikan bro, tiap minggu bro, dari udah 10 tahun yayasan kita berdiri, 15 tahun, hampir 15 tahun yayasan kita ini udah berdiri. Setiap minggu itu kita membagikan sembako dan uang kepada janda-janda yang udah ditinggal suaminya. Dan kembali lagi bukan janda muda ya. Jadi janda yang beneran tua guys. Jadi Oke. janda yang beneran, Janda yang membutuhkan. janda yang membutuhkan, janda Bukannya yang membutuhkan kasih sayang. beda ya, beda. Ya siapa tahu kan. Kalau dibilang ntar Gabriel menafkahi janda-janda Jangan. muda kan di klip nanti. Di klipnya gitu ya, potongannya. nanti bahaya. Iya, iya, Ini iya. benar-benar janda, sama janda-janda ini kan sampai mereka nggak bisa makan bro. Karena suaminya udah nggak ada gitu loh. Oke. Ditinggal mati dan lain-lain. Itu tiap minggu kita support. Terus kemudian kita juga ada beberapa panti asuhan yang juga dibantu oleh yayasan kita dan juga oleh Thrift yang kadang juga kita nggak kontenin bro. Untuk gua merasa di ajaran gue ya, kita diberkati untuk memberkati bro. Jadi Bagus nih quote-nya. iya, Kita itu diberkati untuk memberkati. Iya. Jadi Istilahnya Tuhan menitipkan sesuatu untuk kita untuk disampaikan ke orang betul, lain. betul. Jadi itulah salah satu spiritual
guidance gue satu Tuhan, kedua yang gue percaya itu tabur tuai bro. Jadi kalau lu jahatin orang ya suatu Lu akan saat pasti kena. lu akan kena. Tinggal tunggu waktunya aja. Kalau lu baikin orang, lu menabur Lu kebaikan, gua nabur kebaikan di sini di bidang kripto gua kasih media gratis, cover biayanya lain sebagainya, gua nabur ini suatu saat entah gua nabur dari entah doanya apa kebaikan pasti ada aja yang balas, Bro. Soalnya gua juga udah melihat bokap gua, papa gua, keluarga gua juga semuanya ketika kita melakukan ini, Bro, tuaian kebaikannya tuh lebih ada banyak aja gitu, lagi. Bro. Ya. Jadi makanya gua selalu bilang, mulailah menabur nggak nunggu kaya, tapi mulai sebisa mungkin, Bro. Lebih early menabur lebih baik. Karena kalau nunggu kaya ya nggak kaya-kaya. Karena kan harus belajar nabur dulu, Bro. Nabur, Iya, iya. berbagi gitu. Makanya Terus berarti kalau ada orang komen kayak itulah kenapa aku pengen jadi orang kaya biar bisa ya, berbagi. ya. Malah itu salah bener bro ya. Iya, betul. Mestinya berbagi dulu. Berbagi dulu, Nanti Bro. Tuhan yang Karena hukum malamnya nggak gitu, Bro. Kebanyakan iya kan nggak tunggu kaya baru nggak tunggu berbagi. kaya, Iya, akhirnya nggak iya. kaya-kaya, Bro. Tapi ini rahasia alam beneran. Gua melihat Kalau ini banyak aku banget. setuju. Heeh. Karena itu aku udah mencoba melakukan itu, Bro. Habis ngelakuin kita berdoa Hmm. sesuatu, mungkin nggak datang 1-2 tahun. Heeh. Kadang-kadang tahun ketiga, tahun keempat dari yang doa yang Yes. kita minta itu Yes. tercapai. Agree, Bro. Pernah nggak sih, Bro, kayak kita tiba-tiba kayak merasa waktu kita berdoa, waktu kita minta tiba-tiba ini dikasih Tuhan. Wah, ini tiba-tiba Iya, kadang bukan hal yang sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil, tiba-tiba dikasih Tuhan. Nah, iya. Kayak even contoh nih ya. hmm, Kita pas nyetir, hmm, tiba-tiba ngantuk, hmm. terus mobil kita udah begini, kita Heeh. tiba-tiba jadi nggak apa-apa aja Iya, itu suatu keberkahan loh. Kalau kita kebalik, betul. mungkin mata kita bisa hilang Betul. satu, tangan bisa Ini patah. agree, Bro. Banyak loh hal yang bisa Lu kita syukuri gitu. bayangin Nggak waktu harus gua kecelakaan, Bro. Gua satu luka berat pun nggak ada, Bro. Bayangin nggak? Kalau itu bisa nggak jadi berkah juga. itu makanya salah satu yang gua merasa mengucap syukur sama Tuhan. Lu bayangin orang kecelakaan, Lamborghini, Revuelto. Revuelto, orangnya keluar luka satu berat pun aja nggak ada, Bro. Gua sampai teman-teman klub ini waktu gua habis kecelakaan itu kan gua keluar terus ngumpul bareng sama teman-teman klub gua. Mereka tuh sampai bingung. Kok bisa orang ini kecelakaan, luka berat secoretan bolpen aja nggak ada, Bro. Jadi benar-benar utuh kayak nggak ada apa-apa, Bro. Nah, itulah yang makanya kita bilang siapa menabur pasti menuai gitu, Bro. Itu kita dengar dari salah satu triliuner Indonesia Wah, ya. amin. Berarti itu jadi proven juga buat Iya, semuanya iya. biar semua perbuatan baik itu selalu dibalas dengan baik. Iya. Semua perbuatan buruk pun akan Ya, jadi lu buruk ngatain juga. orang, lu jelek-jelekin orang, ya mungkin hari ini lu nggak nuai, mungkin suatu saat lu nuai. Emang bro Buk- pernah dikata-katain dijelek-jelekin orang? Ya kalau at this level lu juga pasti pernah lah, Bro. Iya, Ya kita at normal, this normal. level semua orang pasti ada yang ngomong inilah, ngomong itulah. Ya gua benernya sih don't care sih, Bro. Karena gua juga kan nggak cari makan dari mereka. Iya, Yang penting gua nggak ngerugiin orang, gua nggak bayain orang lain. Tapi gua yakin kalau yang balas gua nggak seberapa sakit. Tapi kalau yang atas yang balas, Bro. Wih bahasanya dalam. Ini serius, Bro. Kalau Kalau yang gua balas yang nggak atas seberapa sakit, eh, tapi kalau atas yang balas, jempalikan lu, Bro. Karena gue udah ngelihat beberapa yang case-nya seperti itu, Bro. Jadi ya Jadi diliatin aja Diliatin gitu. aja. Kecuali yang benar-benar parah yang Baru baru kita harus proses. baru kita proses, Bro. Iya, iya. Kan kita juga punya power kan. Bisa juga Bisa ya. juga, Kan tapi harus ada juga kadang-kadang kan buat kita punya power, cuma kita nggak mau terlalu, masih ada belas kasihan gitu aja. Kalau kita mau balas ya bisa aja. Cuma tapi ada nggak kata-kata netizen yang sama lu tuh sampai wah gua nyelekit banget nih, gua sakit hati, gua tergores gitu. gua so far sih nggak ada sih, nggak terlalu ngambil masuk dalam hati ya, Bro, karena balik lagi gua udah di level yang lu mau ngomong apa juga gua nggak peduli. Gua nggak makan dari lu kok, kecuali misalnya lu ngatain sesuatu yang nggak bener, yang fitnah kayak gitu, yang membahayakan gua ataupun keluarga gua ataupun orang-orang dekat gua. Nah, itu baru gua merasa tersinggung, Bro. Kalau so far sih biasa aja sih. Kalau udah masuk ke ranah-ranah sensitif lah bro ya. Iya, ranah-ranah sensitif. Nah bro ini kan istilahnya bikin thrift ini Mm-mm. dulu kan belum ada yang kepikiran. Yes. Kalau dulu gua nge-YouTube waktu gua nge-vlog orang bilang kayak orang gila, sekarang semua orang nge-YouTube, Ya, semua nge-vlog semua ya. orang daily. Kalau ini lebih ngeri lagi loh, bukan nge-vlog itu. Kan ini susah ya. Kapan tuh orang terpikir, gue mau pengen bikin exchange Bitcoin lah gitu. Oke, gua share sedikit background gua ya. Jadi memang basic
sekali lagi gue bukan lahir dari keluarga susah, keluarga gue pengusaha. Cuma gue jadi dididik jadi seorang pengusaha mentalnya. Oke. Jadi bisnis pertama gue itu jualan selotip dan ini beneran. Jualan Jualan selotip. selotip beneran. Kalian boleh cek ada distributor selotip merek NA titit di Kembang Jepun, itu gua kulak dari sana, dan ada pabrik mebel di Sidoarjo yang gua setorin selotipnya. Itu bisnis pertama gua, itu adalah jualan selotip, Bro. Memang murni gua main B2B pertama kali. Oke, jadi ini Eh. bro lagi cerita awal Awal mulanya pertama dulu kali ya. bisnis. Nah, step pertama kali bisnis ya Itu waktu di umur berapa? Gua waktu itu kalau nggak salah ya, Bro, awal-awal kuliah, Bro. Dari Berarti- SMA. Selotip itu SMA, kemudian IT konsultan itu kuliah. Berarti umur 18 gitu. Iya, SMA itu gua udah jualan selotip, Bro. Oke. Karena gua beneran dididik sama orang tua gua untuk berdagang. Nah, ini yang kebanyakan orang nggak tahu bahwa Cindo itu didikan orang tua. Pokoknya apa yang bisa lu jual deh. Nah, jadi- Palu gada lah. Palu gada, lu mau apa gua ada lah. Nah, kebetulan waktu itu di zaman gua waktu itu, Bro, gua ngelihat waktu itu peluangnya ada gap. Waktu itu pabrik karton itu banyak sekali tapi kekurangan untuk packagingnya, Bro. Hmm. Jadi gua ngelihat, nah ini ada gap yang bisa diisi seorang Gabriel Ray gitu loh. Nah, akhirnya gua ambil selotip itu dari distributor di Kembang Jepun, gua setorin ke pabrik-pabrik, ada pabrik kardus, kemudian ada pabrik mebel. Gua kasih tempo pembayaran. Misalnya di distributor gua dikasih tempo sebulan nih, maka pabriknya bayar gua bisa 2 minggu. Ada pabrik yang besar 3-4 bulan, tapi gua stop akhirnya karena ada satu perusahaan mebel, Bro, yang cukup gede. Yang dulu janjinya bayarnya 3 bulan, molor 6 bulan, Bro. Gua takut blong akhirnya main B2B. Kan gak lucu kalau gua bisnis terus gua disuruh nalangin segini banyak kan. Benar. Apalagi di usia gua masih semuda gitu, kan gak lucu gua minta tolong sama distributornya, gua udah dibantuin dikasih tempo. Itu ada AI-nya yang punya distributor selotip di Kembang Jepun itu. Di Surabaya ada area namanya Kembang Jepun, guys, kalian cari di situ. Nah, akhirnya karena perusahaan ini molor, gua akhirnya nggak berani lagi melakukan bisnis B2B, Bro. Gua lanjut ke bisnis B2C. Ini masih berkaitan dengan cerita kenapa Thrift bisa berdiri, Bro. Oke. Karena gua kuliahnya IT, gua sangat suka IT, Bro. Memang gua anak IT. Jadi passion gua memang di IT. Jadi bro kayak bikin website semua Yes, gitu ya biasa. gue bikin kemudian perusahaan kayak semacam software house lah waktu gue kuliah itu. Terus gue terima project-project freelance. Gue dulu sangat jago di bahasa pemrograman, Bro, C+ sama PHP. Nah, gue sangat jago, Bro. Memang gue anak IT banget lah. Nah, di salah satu project-project yang gue ambil waktu itu kan gue ambil beberapa project nih. Nah, ada salah satu project orangnya ini bikin digital store, Bro, untuk jualan musik. Dulu belum ada iTunes, Bro. Dulu nggak ada iTunes. Oke. Lu Belum ada harusnya Spotify seangkatan dengan juga. gua, ya lu seangkatan gua harusnya tahu. Dulu kan nggak ada iTunes. Dia Nggak punya bikin kayak digital music store gitu. Salah satu pembayarannya itu ada PayPal, terus kemudian keduanya Bitcoin, Bro. Oke. Nah, karena dia terima pembayaran dengan Bitcoin, gua sebagai sebagai orang yang bikin projectnya, gua harus ngerti dong Bitcoin ini apa. Oke. Nah, kemudian karena gua integrasikan Bitcoin ini ke Itu tahun berapa bro? Wah, gua pokoknya sekitar 2013-an lah, 2013 ya, 2013-an. Dia cuma nerima Bitcoin only. Bitcoin only, Bro. Karena waktu itu Oke. cuma ada Bitcoin, Bro. Cuma satu koin. Cuma ada satu koin, belum seperti sekarang. Oke. Jadi dia di store digitalnya dia, pertama dia terima PayPal, kedua dia terima Bitcoin. Nah, karena gua nggak ngerti Bitcoin ini apa, dan gua disuruh ngerjain project ini, dan gua kan udah terima bayaran nih, Bro. Benar. Mau nggak mau gua harus belajar Bitcoin ini apa. Nah, Oke. akhirnya gua pelajarin Bitcoin ini apa. Gua running node-nya, kemudian gua integrasikan ke store-nya, gua tes kirim terima pakai Bitcoin. Gua pelajarin blockchain-nya, kemudian gua berpikir, wih, disitulah the aha moment, Bro, gue bilangnya. Aha. Disitulah gara-gara project ini gua terima kasih banyak ke klien gua waktu itu. Terima kasih, gua tahu lu pasti masih nontonin gua, klien gua. Kalau lu nggak ada pesan ke gua project ini, gua pasti nggak beli Bitcoin waktu itu. Jadi waktu di situ kan gua udah ada modal kan, Bro, dari jualan selotip, kemudian dari IT konsultan, dan ada beberapa usaha-usaha lainnya. Nah, disitulah dari project itu selesai, the aha moment lah, gua beli Bitcoin, Bro, waktu itu 2014. Belilah Bitcoin. Bitcoin dengan 2014. 2014 dengan jumlah yang cukup
sangat lumayan besar lah untuk ukuran gua di saat itu, Berapa Bro. waktu itu Bro beli? Harganya sekitar 3-4 juta, Bro, per Bitcoin. Per Per Bitcoin. Bitcoin. Wah, Waktu itu, cuan Bro. gila. Ya, itulah Cuan jalannya, gila. Bro. Makanya gua terima kasih ke Tuhan, gua dikasih jalan di sini. Kalau dan juga orang tua gua yang menurutin passion gua karena dulu bokap kan mintanya di bisnis ya. Gua bilang gua ngeyel, gua maunya IT. Eh, Berarti bisa dibilang lu beli Bitcoinnya di 4 juta itu beli berapa Bitcoin waktu itu? ya cukup lah, Bro. Cukup lah. Cukup banyak lah istilahnya. Coba. Tapi yang pasti gua Istilahnya beli cukup banyak. dari untung selotip itu semua dibeli Bitcoin gitu. Semua, Bro, dari selotip kemudian dari IT software house itu semua gua Oke. belikan Bitcoin, Bro. Karena gua cuma yakin, gua kayak the aha moment gitu. Karena kan back again gua basicnya pengusaha, terus campur orang IT. Gua ngelihat sesuatu kayak ngelihat peluang bisnis gitu loh, Bro. Pengusaha kalau lihat peluang bisnis kan seperti sekarang kan, lu lihat pedal kan, lu lihat peluang bisnis kan, ini bisa Iya. di-monetize macam-macam. Gua lihat juga sama seperti sekarang bidang kesehatan juga salah satu peluang bisnis ya. Waktu itu gua ngelihat Bitcoin kayak nah ini pasti bakal besar ini. Karena blockchain waktu itu gua coba cek kemana-mana nggak ada yang bisa seperti ini. Nah, Hmm. di saat itulah gua masuk all in Bitcoin. Di saat orang lain bilang inilah scam itulah, gua masuk. Dan di 2015 gua mau take profit, nggak ada yang mau terima Bitcoin, Bro, di Indonesia. Wah, kejebak. Nah, disitulah karena gua anak IT, gua kuliah IT di UKP ya BTW, di Petra. Karena gua anak IT dan gua basicnya punya software house, gua bisa bikin sistem kayak gini, Bro. Exchange kan. Bikinlah Karena gua mau exchange. take profit, satu Indonesia, Bro, dulu susahnya cari yang mau terima Bitcoin untuk dicairkan itu susah, Bro. Apalagi jumlahnya kan lumayan waktu itu. Terus dulu belum legal juga kan? Yes, belum legal. Masih ilegal. Bukan ilegal, abu-abu bilangnya. Abu-abu. Jadi bukan ya. di ilegal, bukan juga legal. Bukan juga legal. Jadi Nah, abu-abu. abu-abu. Sama seperti bilangnya sama seperti mungkin kalau zaman dulu PayPal lah, Bro. PayPal kan Abu-abu juga. abu juga dulu. Sekarang kan udah legal kan. Nah, jadi anggapannya seperti itu. Kemudian di 2015 karena nggak ada yang mau terima Bitcoin gua mau take profit susah, maka gua mendirikan Thrift waktu itu, Bro. Tujuannya supaya gua bisa take profit. Oke, Nah, paham. ketika gua mendirikan Thrift karena basicnya IT, gua malah nggak bisa take profit. Gua pernah cerita ini, gua malah harus nampungin orang-orang, Bro. Jadi Bitcoin gua tambah banyak lagi di 2015 itu. Gara-gara orang pada Iya, gua akses mau di situ. jual, malah orang-orang malah jual ke gua. Nah, tapi makasih banyak ya nasabah. Makasih banyak yang Terima kasih banyak yang udah jual waktu itu di 2015, kita nampung cukup banyak. Jadi akhirnya ya itulah, Bro. Itulah yang disebut dengan keyakinan atau conviction. Namanya visioner lah. Sama seperti yang dilakukan Bro kan juga sama kan, visioner. Ketika orang lain melihat vlog YouTuber ngevlog itu apa sih ini? Orang nggak percaya, Bro udah jalan dulu. Kalau gua di saat orang lain bilang Bitcoin ini scam, MLM, Ponzi lah, sampai sekarang jadi salah satu the biggest asset in the world ya. Nah, disitulah letak visioner kita dan kita pay off dari hasil jerih payah kita, Bro. Jadi kalau dibilang, oh hoki karena beli Bitcoin, itu bukan hoki, guys. Semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Termasuk lu kan orang lihatnya, wih ini YouTuber gede, enak endorsean masuk tiap hari, jadi BA. Tapi mereka don't see the process dan see the visioner yang udah kita jalankan. Semua ada prosesnya, Bro, nggak instan. Itu awal mula Thrift. Jadi awal mulanya Thrift begitu, terus kita terus bertumbuh. Sampai akhirnya kita dapat izin Bapepti, tapi kita dapat izin Bapepti, kemudian sampai kita akuisisi pialang dan lain sebagainya. Jadi Thrift sekarang punya multiple license ya dari regulator. Kita punya spot itu untuk yang perdagangan biasa, fisik gitu lah, Bro, kayak emas fisik gitulah. Kemudian kita punya izin futures. Futures itu seperti kontrak berjangka, jadi bisa trading dengan leverage, bisa kali 5, kali 10, kali 25. Misalnya modalnya 1 juta, mau trading kali 25. But disclaimer on ya, not financial advice. Kemudian kita juga punya izin staking dari regulator kita, jadi itu seperti bahasa awamnya kayak deposito lah, Bro. Jadi kalau di koin itu ada proof of stake bisa menghasilkan dividen untuk pemegang koinnya gitu, Bro. Oke. Nah, akhirnya teruslah yang semula hobi, kesukaan, terus bertumbuh tambah besar sampai sekarang kita jadi salah satu top exchange lah di Indonesia.
Nasabah kita sekarang sudah 4 juta something, 4 juta 4 jutaan, pelanggan. 4 juta pelanggan. Dan juga terakhir kan kita juga mendapatkan pendanaan dari Maxi Ventures ya, dengan valuasi sekitar 3,2 triliun yang kemarin kita post. Dan sekarang juga di Thrift Group kita punya salah satu media kripto terbesar di Indonesia namanya Crypto Wave. Itu kalau lihat bro buka App Store, buka Play Store, itu trafficnya di Indonesia cuma kalah sama X Twitter doang bro. Bro kalau buka di bagian section media dan news, itu X nomor 1, 2 Crypto Wave bro. Crypto Wave. Iya. Jadi itu kalau mau itu kita bener-bener media yang gratis untuk edukasi, belajar kripto itu apa, Bitcoin apa, kemudian Itu di analisa situ. pasar, ya, dan itu beneran gratis. Kayak itu tadi, gua menabur, gua pasti menuai. Gusti Mboten Sare. Cie. Tapi bro, untuk aku kan pernah dengar juga ya beberapa Hmm. pengusaha juga nih. Ya, ya. Mungkin bro kenal juga lah orangnya. Karena dia udah punya anak istri, Mm-mm. dia itu berani di Bitcoin cuma 5% dari portonya. Mm-mm. Kalau bro kan kebalik 95% di Bitcoin. Ya, ya, ya. Nah, karena dia udah punya anak istri, ini kayak gua nih. Kita tuh ya di Bitcoin ya Kecil. ada, tapi nggak kayak bro gini, bener-bener Ya, ya. all in banget. All in. Karena kita udah punya anak bini, jadi kita lebih cobanya di gold, di aset-aset yang lain atau bisnis-bisnis yang Aha. bisa dijangkau. Ya gitu. nothing wrong with that, nggak ada yang salah. Oke. Karena tiap orang kan profil resikonya masing-masing kan. Iya, iya. Karena gua mungkin sebagai owner exchange, gua juga berkecimpung di dunia ini lama. Gua ingat kata Warren Buffett kan, only invest in things that you understand. Jadi invest di hal yang benar-benar Yang kita mengerti. ngerti banget. Dan gua sangat-sangat istilahnya katam lah, di bahasa Jawanya katam, paham betul di industri kripto ini. Jadi gua merasa gua lebih comfortable, gua lebih easy to make money di industri kripto atau investing di Bitcoin daripada di aset lain. Apalagi bro ini kan udah nabungnya dari Bitcoinnya 4 juta ya. Ya, dan gua udah ngeliat berita-berita yang luar biasa. Tapi ada fun fact yang menarik juga bro. Kemarin waktu kita adakan survei ya, gue juga tahu karena ada beberapa anak konglo yang jadi nasabah Thrift juga. Bapaknya memang old money yang konglo-konglo yang kalau beneran disebut namanya pasti tahu ya. Gua udah juga melihat banyak anak konglo sekarang yang bapaknya nggak percaya Bitcoin, mereka nggak mau megang Bitcoin, tapi anaknya main Bitcoin bro sekarang. Oke. Invest di Bitcoin, main kripto bro. Anak zaman now. Anak zaman now. Dan gua melihat nanti regenerasi ini ketika warisannya turun nih bro, within 5 or 10 years, kan pasti ada warisan turun kan. Itu gua yakin kripto Akan gila. akan lebih besar lagi dari sekarang. Karena Karena kita makin akan banyak yang regenerasi beli, ke ya. industri, ke generasi yang lebih muda, Oke. yang sudah mengerti apa itu Bitcoin, dan sudah paham betul resikonya apa gitu bro. Oke. Dan kalau dibandingkan dengan berbagai macam aset kelas Kayak lain, emas ya, gitu ya. Soalnya mereka emas kan gila juga naiknya iya, bro. emas juga Lagi gila. Ya nanti bro, nggak ada yang salah, ya. nggak ada yang salah. Semua Jadi, bro, investasi itu benar. Berarti bro tuh nggak kayak oh ini emas jelek. Oh ini enggak, jelek, gua obligasi, saham. karena tuh biasanya bapak gue juga sama kayak gitu bro. Gue sangat memahami betul pikiran old money bro. Karena bapak gue Oke. persis sampai sekarang pun bapak gue nggak berani gedein Bitcoinnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi Bitcoin dia mungkin di porto mungkin cuma 10% lah dari total net worth dia. Dia masih paling gede di real estate sama emas. Emas ya. Iya, real Karena estate kalau sama emas emas. itu dia slow but sure ya. Ya, dan dia orangnya kan real estate banget bro. Tapi cukup ngeri sih emas yang akhir-akhir ini naiknya ngeri sih. Iya, iya. Kayak dari November tahun lalu 14 Hmm. Mas Antam ya. Iya, iya. Kemarin itu per gramnya udah tawar orang 3 juta Mas. Jadi naiknya kan 2 kali Udah, lipat. iya udah 2 kali lipat bro. Udah 2 kali lipat dalam ya. waktu nggak nyampe setahun. Nggak sampai setahun. 10 betul, bulan. betul. Itu bagus juga kan? Bagus juga. Makanya aku bilang nggak ada yang salah. Nggak ada yang Investasi salah, itu nggak ada yang salah. Yang penting profil resikonya gimana, lu nyamannya di mana gitu loh. Kalau gua nyamannya di Bitcoin ya gua di Bitcoin. Gue lagi belajar nih. Ini gue sambil belajar ya guys. Kalau Biar bapak gue gua- lebih berani lagi di kripto nih. Kalau bapak gua juga sama kayak lu bro. Dia nyamannya di real estate ya, net worth-nya dia mayoritas di real estate bro. Oh, tapi bener nggak Walaupun sih, Kak? anaknya jualan Bitcoin, anaknya Tetep dia aja dia. lihat sukses dari Bitcoin, dia tetap nggak mau Bitcoin porsinya digedein. Dan gua mengerti kenapa. Ya gua nggak nothing wrong with Nggak that. akan marahin Iya, juga nggak akan gitu. marahin juga. Ya dia memang juga kaya dari real estate, ya gua mau bilang apa? Itu udah caranya masing-masing. Cara gitu. jalannya masing-masing. Ada Untuk mungkin juga mencapai orang kaya sukses. dari emas, ya. Ada juga yang kaya Ya, dari emas. Ada juga yang kaya dari saham, ya tergantung individual. Kalau gua kan dibesarkannya di industri Bitcoin, Bitcoin. ini, ya gua comfortable di Tapi Bitcoin. bener gak sih bro, katanya kalau Bitcoin ini kalau mau untung ya lu harus sering-sering mantau gitu nanti. Oh kalau Bitcoin enggak bro. Enggak ya? Bitcoin enggak. Itu saham ya? Itu altcoin. Altcoin. Yes, altcoin lu yang harus mantau tiap hari beritanya apa, karena altcoin itu sangat
terpengaruh oleh sentimen. Oke. Kalau Bitcoin dalam fase sekarang, lu nggak perlu terlalu mantau bro. Just buy, hold, and forget bro. Itu Bitcoin. Itu Bitcoin. Same the way as you treat gold. Oke. Sama same the way dengan- ya. sama. Jadi kalau koin-koin yang lain baru ya. Baru lu harus mantau. Kalau Bitcoin lu mah tenang aja bro. ETH gitu ya. ETH lu harus mantau tetap. Harus mantau Harus tetap. mantau tetap. Kalau misalnya sekarang koin-koin meme gitu, Oh, udah kelewatan bro, zamannya udah lewat. Meme coin udah nggak bisa. lewat. Sekarang yang lagi exploding itu sektor stablecoin sama sektor perpdex. tapi bro main juga di koin-koin. Main juga. Tapi buat main aman. Ya lah main just for fun lah. Porto kecil ya lumayan buat jajan, buat bayar pajaknya mobil lah. Ya lumayan dong ya. Lumayan ya, miliaran juga. Iya, Oke. iya. Tapi kan gua actively dalam industri ini. Kalau kalian nggak actively dalam industri ini ya jangan gitu ya. Jangan sotoy gitu ya. Ya, Tahu-tahu main belajar di- dulu, makanya belajar dulu. iya. Belajar gratis ya, gak bayar. Gua nggak buka kelas by the way. Jadi ya, jangan Oh, nanti. bro nggak buka kelas? Gua nggak buka kelas bro. Jadi awas sampai di komen ada yang bilang Pak Rey jualan kelas ya. Gua timpuk loh. Gua nggak Sampai pernah. hari ini 100%. Sampai hari ini gua nggak pernah buka kelas. Kenapa? 100% gua. Kenapa nggak buka kelas? Udah kaya aja nggak mau buka kelas. Gak daripada nanti dibilang gua sebenarnya gua nggak ada masalah dengan orang yang mau jualan kelas, silakan, itu hak pribadi masing-masing. Cuma Oke. kalau gua lebih nyaman gua nggak buka kelas aja bro. Gua mau Tapi bebas, belajarnya kapan bebas aja. mau di belajar. mana. Jadi kita punya media yang istilahnya itu beneran gratis, full gratis tanpa gimmick apapun. Mau belajar kripto fundamentalnya dari nol, dari bener-bener zero sampai lo expert, itu ada Ada video semua di course-nya di sana, ada berita-berita makro dan lain sebagainya, itu full gratis. Jadi memang kayak tadi gua bagikan, gua menabur, gua pasti menuai, intinya Oke. gitu aja bro. Jadi sekali lagi gua gak jualan kelas ya guys, awas sampai ada yang bilang gua jualan kelas. Saya kapan dari gua podcast bro, pas tayang ada dibilang ini pasti jualan kelas lagi nih, promoin kripto. Gua coba batin, gua kagak jualan kelas. Tapi jualan kelas nggak salah kan? Nggak bro? salah, sah-sah aja. Nah, Bitcoin ini legalnya di tahun berapa sih bro? Indonesia ya, Indonesia. if I'm not wrong ya bro, sekitar 2018-19an, sekitar segituan. 2018. Antara 18 atau 19. 19. Waktu itu kita lobby, karena salah satu yang ikut merumuskan peraturan itu kan gua waktu itu. Kan salah satu yang dipanggil waktu itu ada gua, ada Oscar, ada Robi, dan teman-teman asosiasi ya yang pemain-pemain lama waktu itu, ada Manda juga. Kita waktu itu dipanggil bersama-sama sama Kementerian Perdagangan waktu itu, masih zamannya itu di Bapepti, didudukan nih dari ini mau dilegalkan, masukannya seperti apa. Nah, salah satu yang merumuskan undang-undang itu termasuk peraturan pajak itu adalah kita, salah satu ya bilangnya OG kripto inilah. Jadi saya kalau nggak ada kita, I don't think crypto will be legal in Indonesia, bro. Jadi ya OG kripto di Indonesia ya boleh dibilang kita ini pahlawan tanpa tanda jasa, bro. Wes, sampai teman-teman sekarang bisa jualan kelas, yang influencer bisa bikin konten kripto, itu semua kalau nggak ada kita yang dulu put the foundation, nggak akan jalan, bro. Kena pasal semua. Kena ya? pasal semua, bro. Lu jualan kelas kripto ya lu kena pasal. Jadi dulu kan waktu diminta perumusan undang-undang itu, Oji, Oscar, gua dan lain sebagainya, Robi, kita bekerja keras bro supaya meyakinkan pemerintah untuk melegalkan Bitcoin bro at that time. Apalagi pemerintah dengan sudut pandang kan skeptis waktu saat itu kan. Jadi di saat berat. itulah Berat kan meyakinkannya. berat meyakinkannya bro. Ada mata Jadi uang ini. itulah makanya gua bilang Oji kripto di Indonesia itu pahlawan tanpa tanda jasa bro. Asik. Asik. Kita Asik bahasanya, kita asik. nggak dikasih apa-apa, nggak. Tapi kita happy aja kalau melihat hasil buah kerja keras kita gitu loh bro. Dan jadinya duit lu juga jadi bisa cair kan bro. Kalau bro nggak urusin juga susah cair juga. Agree. Iya kan bro, simpennya udah banyak bro. Iya. Tapi gue dulu sempat berpikir bro, kalau sampai di Indo nggak legal, gue pindah ke luar negeri bro. Oh, tinggalnya pindah. Tinggalnya pindah karena di luar udah legal duluan kan sebelum Iya, Indo. Dubai gitu-gitu Iya, ya. enggak, dulu yang pertama kali maksudnya cukup Pertama oke kali ya. legal. Cukup oke bisa nerima ya Dubai salah satunya. Dubai. Kemudian kalau nggak salah itu Europe juga udah sedikit open minded lah bro terkait hal teknologi itu kan mereka cepet. US juga bro. US juga ya. US juga. Banyak juga berarti US Iya. itu termasuk awal-awal berarti ya.
salah satu pelopornya kan Coinbase, Bro. Iya. Itu juga kalau di luar kan exchange pelopor sama seperti Thrift kan juga yang sekarang udah gede, mengglobal, mendunia kan. Wah, seru. Jadi itulah, Bro. Itulah gunanya daging talk ya. Iya. Ini kita banyak banget saling belajar, talks to learn bersama Mas Gabriel Ray. Mungkin terakhir nih Mas, apa ambisi yang belum tercapai nih Mas? Kan semuanya udah diceritain nih, perjalanan hidup, kesuksesan, hobi dan lain-lain. Gua yang pengen gua lihat, semoga gua masih hidup untuk melihat ya, Bro. Bitcoin tembus $1 juta per Bitcoin seperti kata Michael Saylor, Bro. Semoga gua dikasih Tuhan umur panjang ataupun Bitcoin terjadi lebih dulu. Ini terjadi lebih cepat lah, Bro. $1 juta per Bitcoin. Tapi Terus disclaimer on, not financial advice ya. Terus duit lu mau ditaruh kemana bro? Kalau lu udah tua, duit lu buat apa? Taruh terus Bitcoin, gak akan lu tarik-tarik? Ditarik kalau butuh aja, Bro. Dan kedua, hobi gua yang belum kesampaian dan masih in talk sampai sekarang dengan pihak Bugatti, Bro. Gua masih tektokan sampai sekarang. Itu Bugatti setir kanan, Bro. Bugatti, katanya kabarnya di Bugatti itu gak ada setir kanan ya? Iya, tapi kemarin gue udah in talks, bahkan beberapa kali bolak-balik TikTok sampai terakhir itu mereka katanya mau mulai mempertimbangkan untuk membuat custom parts untuk setir kanan, Bro. Itu kalau bisa. Dan lu akan yang punya pertama setir kanan. Doakan aja, Bro. Itu kalau Bitcoinnya Bugatti. Kalau Bitcoinnya nembus $1 juta, Bro, karena ini lumayan mereka mintanya, Bro. Iya sih. Kalau harga dari Karena sana, custom parts, Bro. kalau harga dari sana aja 100M, masuk sini 300M berarti kan harganya. Ya, mungkin segituan. Dan juga yang Bawa gedong ya kemana-mana ya. Jalannya bawa gedong nih gua. Dan 300M. untuk mereka bikin setir kanan itu mereka harus bikin custom parts, Bro. Jadi kemarin mereka udah bilang kita butuh untuk set custom parts, nanti ada pihak ketiga juga yang bantu untuk bikin setir kanannya. Dan ini lagi in talks, Bro. Ini dua impian gua yang lagi pengen. Oh, berarti gua Bro lihat, tuh nggak Bro. ada impian kayak gue mau bikin rumah, mau apa, nggak ada ya? Rumah udah ada, Bro. Nggak, maksudnya nggak ada impian harus Oh. bikin bagaimana, bisnis tambang, mungkin Oh, tambang, enggak, batu bara gitu enggak ya? Gua udah cukup happy lah sekarang di sini. Gua merasa hidup ini mencari damai sejahtera, Ketenangan mencari hidup, ya. kenikmatan hidup, Bro. Kalau kita kalau gua misalnya gua nggak pernah berambisi kayak wah Gabriel harus punya 100 triliun. Iya. Gua cuma fokus di industri ini, gua mau jadi yang terbaik. Exchange Thrift harus jadi nomor 1 di Indonesia, media kita harus tetap menjadi nomor 1 di Indonesia. Kita akan terus keep building, kita akan terus bring value ke nasabah kita. Gua fokusnya di sana. Gua yakin kalau kita bring value ke orang lain, itu duit datang sendiri, Bro. Itu fundamental bisnis gua. Itu dia. Karena dari dulu gua nggak pernah target. Wah, Gabriel Ray, gua mau cepet kaya, Gabriel Ray punya 1T. Malah kebanyakan orang yang seperti itu nggak realistis, Bro. Akhirnya bisnisnya jadi nggak karuan. Menghalalkan segala cara. Iya, gitu ya. tapi kalau lu fokus gimana lu ini bisa bring value ke customer lu, nanti ini uang datang sendiri, Bro. Dan Jadi lu kepercayaan be orang. very good at what you do gitu. Be very good At what you do. Termasuk lu kan, kayak lu gini. Amin. Blessing from Iya, be very good at what you do, nanti uang datang sendiri. Iya, apa aja jadi bisa dikerjain. Iya, ya, Bro, apa ya. aja bisa Asalkan dikerjain. kita harus jadi yang terbaik. Betul. Di Di bidangnya, bidangnya, ya. betul, di bidang yang Kalau kita bidang suka. yang coba yang punya orang ya jadi susah juga. Iya. Makanya nih contoh nih, gue habis ngobrol sama lu, oke gue harus jadi nomor 1 bikin exchange juga, ya gue mati. Karena kan bukan bidang gue yang gue pelajarin selama ini. Mungkin gue betul, sosial betul, media, betul. Iya, agensi, mungkin betul, bisnis betul. yang Iya. Sama di juga situ kalau lah. gue jadi tiba-tiba gue masuk ke bidang lu jadi vlogger gitu, wah ya gue juga bukan bidang gue gitu loh. Iya. Itulah Gitu. keseruannya dalam bincang-bincang kali ini. Terima kasih bro. Gue yang makasih udah diundang, Bro. Sama-sama, kita dengan senang hati sekali bisa banyak ngobrol. Nanti izin bro, kita tanya-tanya lagi ya next Siap. time ataupun konten-konten berikutnya. Siap. Dan gue pengen lihat mobil lu nanti kalau datang yang W1. Oke, lu yang review pertama berarti Oke, ya? gua review ya. Oke. Kita deal dulu ya. Kita di dulu. Kita lihat W1 pertama di Asia Tenggara. Apa Iya, di Asia? Di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara W1. Karena itu seri harusnya nomor 1 di Asia Tenggara. Nomor 1. Di Asia Tenggara ya. Gokil. 2026 datang. 26 ya. 26. Kita tunggu. Gue penasaran. Gue sebagai pecinta mobil, walaupun agak berbeda nih. Gue tuh pas udah punya anak, mobil pintu 2 nih udah kayak setahun tuh gak kepake bro. Sayang, Bro. Sayang, Lu gak ikut ada, klub gak gua pernah. aja. Iya, gue tuh agak introvert. Eh, Jadinya mungkin nanti kalau bro-bro yang ngajak ya kita boleh lah ikut lah, meluncur-meluncur. sekali-sekali Ran.
Kemarin tuh kayak apa gue ganti aja nih semua ke Bitcoin apa ke Waduh. perlu ada mobil lagi gitu Siap kan. gua tampung, Bos. Siap. Thank you bro. Oke, thank you, Take care, bro. sehat selalu. Siap, lu juga. God bless.